Sudah direkod ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan taufik, rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini, baik yang lewat Zoom, lewat YouTube nanti, dan juga dimanapun berada. Dan syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan. Untuk yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang masih repot, semoga nanti segera diberikan keluangan waktu sehingga bisa ikut menyimak dimanapun berada. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kami hormati seluruh wali murid KPRA Muslimat, terutama pada hari ini kelas B ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak sosialisasi program kita untuk 1 tahun ke depan. Langsung saja saya mohon izin share screen ya. Oke. Di situ mungkin settingannya yang satu saja, yang dipin punya saya, biar enggak kerekam. Oke, baik. Saya mulai ya. Saya ucapkan sebelumnya selamat datang kepada semua peserta didik, baik yang baru maupun yang lama, di tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, tahun ini kelas B dapat teman baru lagi, jumlahnya cukup 4 orang, tiba-tiba langsung masuk di kelas B, karena memang faktor usianya sudah kalau misalnya dimasukkan di A nanti keluarnya terlalu kelebihannya banyak banget. Jadi langsung masuk di kelas B, ada juga yang pindahan. Alhamdulillah selamat datang kami ucapkan, selamat bergabung. Dan mari pada kesempatan ini kita berkenalan dulu seperti apa KPRA Muslimat. Untuk yang sudah kenal insya Allah sudah tidak asing lagi. Nanti yang perlu saya jelaskan detail di sini adalah program kita yang akan ke depan ya, untuk tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama perlu saya sampaikan terkait surat edaran yang sudah beredar tentang PPKM darurat yang jelas-jelas akan membatasi semua aktivitas kita, kegiatan kita, termasuk ya untuk mengurangi kerumunan, tidak boleh menimbulkan kerumunan, termasuk anak-anak datang ke sekolah masih sampai saat ini belum bisa. Tapi tetap kita dari KPRA Muslimat mengupayakan agar bisa memfasilitasi semuanya, apapun itu, bagaimanapun caranya kita berjanji agar pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita semua bisa berjalan dengan optimal. Kita tadi di awal sudah buktikan, meskipun kita sudah lewat lebih dari 1,5 tahun kita ada di masa pandemi, tapi kita bisa membuktikan bahwa pelayanan kita sama sekali tidak berkurang. Buktinya apa? Anak-anak kita tetap bisa sukses sampai huful Quran. Monggo dipersiapkan jauh-jauh hari. Mulai dari sekarang kita niatkan bismillah
Insya Allah bisa. Semangat semuanya, yang penting semangat, ada kerjasama yang baik antara sekolah, guru, dan anak-anaknya distimulasi dengan optimal, itu yang terpenting ya. Sebisa mungkin saya harapkan anak-anak semua ikut TPQ, dimanapun boleh, yang jelas diupayakan kalau bisa metodenya sama, pakai UMI, biar enggak bingung anaknya. Karena ketika pakai metode yang lain, cara mengajarinya lain, nanti bingung, yang bingung anaknya. Kalau misalnya di metode yang lain, bacanya boleh yang paling jelas di jilid 1 misalnya ba, ta, sa, itu boleh. Kalau di jilid yang lain, kalau di UMI harus batasa, seperti itu. Yang jelas itu yang itu. Jadi ketika kalau metodenya beda, nanti yang jadi korban anaknya bingung, tetap nggak bisa maksimal. Ngoten, ya. Itu yang pertama. Baik, saya lanjutkan. Nah, anak-anak kita sekarang itu ada di masa golden age. Masanya itu sangat cepat. Menurut Montessori, ini ahli pendidikan, 6 tahun pertama anak merupakan periode yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal di awal kehidupan anak akan memberikan pengaruh yang penting pada kesuksesannya kelak hingga dewasa. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita sebagai orang tua, bagaimana bisa mengoptimalkan masa emas mereka. Masanya itu sangat cepat. Kenapa saya katakan sangat cepat? Jenengan ngerasa nggak sudah berapa tahun anak sekolah di sini? Sudah, ada yang 1 tahun, ada yang dari playgroup, nggak kerasa, tiba-tiba udah kelas B. Nggak kerasa, nanti tiba-tiba sudah masuk MI. Cepat sekali waktunya itu. Dan itu nggak bisa kembali, nggak kena dibaleni, nggak bisa diulang lagi. Nah, makanya gimana kita mengoptimalkan waktu yang cepat itu agar masanya itu bisa berkembang secara optimal. Nah, bagaimana caranya? Tentunya semua Bapak Ibu wali murid pengen anak-anaknya bisa berhasil sukses kelak, nggih. Semua anak-anak kita itu anak-anak hebat. Nah, bagaimana menjadikan anak hebat? Semua anak itu hebat dengan potensinya masing-masing. Dikatakan ada multiple intelligence. Ada beda-beda kecerdasannya, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamaratakan. Masing-masing anak punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada anak yang pinternya berbahasa, ngomong pinter, dia menyerap informasi cepat sekali, terus menceritakan kembali pinter, keaksaraannya bagus. Ada juga enggak begitu bagus di situ, tapi di lainnya dia cerdas di musikal. Dia kalau mendengar sesuatu musik cepat banget nyerapnya. Ada juga anak yang di motorik kinestetik. Nah, anak yang kecerdasannya kinestetik itu kalau dia belajar apapun mesti sambil bergerak, terus nggak mau diem. Tapi ya itu memang potensinya di situ. Nah, kita harus memahami sebagai orang tua bagaimana memahami anak saya itu lebihnya itu di mana, dan kita tidak bisa memaksakan anak itu harus podo karepe awake dhewe. Ya, bukan orang tua yang menjadi pusat, tapi anak yang menjadi pusat kita. Jadi apa yang ada di anak itu yang dioptimalkan. Potensi apa yang dia miliki itu yang harus kita optimalkan. Nah, untuk menjadikan anak hebat, semua hebat di bidangnya masing-masing itu tadi, ada perlu dukungan dari kita, dari orang tuanya. Dukungannya seperti apa? Yang pertama, tentunya pemenuhan gizi yang seimbang dan pola hidup bersih dan sehat. Ini pelajaran penting sebenarnya, tapi kadang kita seringkali abai. Yang penting anak purun maem, sudah. Maemnya apa saja ya terserah, padahal yang terpenting adalah gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa? Ya
serat cukup, vitamin cukup, mineralnya cukup. Itu dari apa? Makanan yang mengandung sayur, ada buah, ada semuanya itu. Bukan kok ditambah terus harus pakai suplemen multivitamin. Itu sebenarnya dari makanan-makanan yang dia makan itu sudah bisa terpenuhi ketika anak itu mau. Ya, yang susah itu kadang anak itu sudah terlalu sering makan jajan, akhirnya untuk yang rasa-rasanya seperti sayur dan buah itu di lidahnya sesuatu yang aneh gitu. Jadi enggak mau dikasih itu. Nah, itu yang jadi PR-nya kita. Agar gimana caranya gizi seimbang itu bisa masuk ke dalam tubuhnya dengan fun. Tetap anak-anak senang makan itu tuh dengan tidak dipaksa gitu loh. Nanti kita upayakan di situ di sekolah, kita upayakan seperti ada suka makan sayur, anak mulai diajak mulai dari masak sayurnya. Nggih, tahun kemarin kan ada anak diajak masak sayurnya sampai diajak maem lah. Itu beda rasanya ketika hasil karyanya sendiri, itu rasanya beda. Mesti dia pengen makan. Seperti itu. Jadi itu merupakan upaya kita bagaimana agar anak-anak bisa terpenuhi gizi seimbang. Dan satu lagi yang sering kita abai, yaitu pembiasaan minum air putih yang cukup. Padahal itu sangat penting, cuma air putih sepele. Tapi di situ ketika air putih itu kurang, berarti asupan oksigen yang dia butuhkan untuk tubuhnya kurang. Dan itu akan mempengaruhi ke kerja otaknya. Nah, jadi itu halnya sepele. Sebenarnya banyak hal yang sepele, tapi ya karena sepele kita abai dengan hal itu. Maka untuk tahun ajaran baru nanti ketika nanti diberikan kesempatan kita ketemu dengan anak-anak, baik itu melalui luring atau home visit atau apapun, diwajibkan anak-anak membawa air minum sendiri, botol sendiri-sendiri. Dia tidak kalau haus, dia harus minta temannya botolnya bertukar-tukar, itu enggak boleh. Ya, wajib bawa botol minum air minum sendiri. Air minumnya air putih, ya. Bukan pokok sambil berangkat lupa beli di toko, wes anaknya minta teh lah, minta apalah, apa botolan-botolan yang itu saya harap tidak seperti itu. Sudah air putih biasa dari rumah dimasukkan botol biasa. Itu yang lebih bagus untuk anak-anak kita. Itu ya. Berikutnya, apalagi yang kita optimalkan? Nah, kita jadi orang tua harus menjadi orang tua yang hebat. Gimana menjadi orang tua yang hebat? Kita yang sudah lama di sini sudah terbiasa bolak-balik dijak parenting sama Mila ya. Bolak-balik meskipun lewat grup WA, meskipun nggak ketemu langsung. Tapi kan semua tetap diupayakan. Jadi kalau dulu kita sekolah enggak ada sekolahnya jadi orang tua, itu enggak pernah ada pelajarannya jadi orang tua, ya. Padahal orang tua itu harus pinter. Nah, gimana biar orang tuanya jadi pinter? Ya kita sekolah. Kalau di sini sekolahnya kan bareng-bareng. Jenengan daftarnya sekolah kan putrane namanya, tapi orang tuanya ikut sekolah. Orang tuanya ya harus pinter. Karena anak yang pintar itu di belakangnya ada orang tua yang pintar, gitu loh, ya. Ya. Jadi nanti kalau panjenengan bolak-balik diundang, ayo Bu, nanti ada kelas parenting di grup WA, jangan bosan-bosan ya Bun ya. Diikuti dengan aktif. Tahun kemarin kita sudah parentingnya tidak hanya dengan perkembangan, apa tahu bedanya tumbuh dan kembang itu. Kalau perkembangan itu terkait sesuatu yang tidak bisa diukur dengan timbangan, tidak diukur dengan meteran. Nah, tapi kecerdasannya, kemampuannya itu terkait dengan perkembangan. Tapi kalau pertumbuhan itu kena diukur, kena ditimbang. Nah, kemarin alhamdulillah kita dua-duanya parentingnya sudah dapat. Untuk perkembangan kita gandeng ayah Abatasa, kemudian untuk pertumbuhannya kita kemarin gandeng SGM, pemenuhan gizi seimbang dengan memenuhi zat besi ya kemarin. Menyimak semuanya? Ya, gimana memenuhi zat besinya? Apa yang harus dia makan? Mengandung zat besi, apa saja makanan yang mengandung zat besi? Kemarin gimana mboten? Lali. Seperti ada sayur bayam, ada hati, itu ya untuk yang ikan seperti itu. Telur itu semua bagus untuk
tumbuh kembangnya dia, pertumbuhannya terutama agar tambah tinggi itu kemarin. Jadi ilmu-ilmu parenting seperti itu harus kita optimalkan, kita ikuti terus, jangan sampai ketinggalan ya. Ya, nanti kita akan update terus setiap waktu, nanti ketika ada kesempatan, insya Allah tahun depan kita gandeng lagi Ayah Batasa mungkin, dan dengan materi-materi yang lain yang belum pernah. Oke, itu. Jadi gimana menjadikan anak kita hebat? Yang pertama orang tuanya dulu harus jadi hebat. Orang tuanya dulu harus pintar. Ya. Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung itu tidak hanya lingkungan di dalam rumah, tapi di semua tempat di mana anak kita berada. Nah, anak kita adanya di mana? Kadang ya main di rumah tetangga, nggih napa mboten? Gimana lingkungan itu bisa mempengaruhi anak kita, itu yang perlu kita siapkan dengan baik. Lingkungannya bagaimana menjadikan anak-anak kita itu anak-anak hebat, maka lingkungannya itu juga mendukung. Anak-anak kita itu peniru yang ulung. Ya, apa yang dia lihat mesti ditirukan. Anak saya itu terutama peniru ulung banget. Jadi harus berhati-hati, benar-benar berhati-hati apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ada di sekitarnya, itu sangat berpengaruh. Semua anak saya rasa sama seperti itu. Nggih. Ngerasa atau tidak ngerasa, panjenengan semua harus menyiapkan lingkungan yang mendukung ini, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak kita kelak. Oke. Nah, untuk mencapai tadi, maka kita samakan, kita ulang lagi visi misi kita setiap tahun, setiap awal tahun pelajaran mesti saya sampaikan visi kita, biar nggak lupa saya ulangi lagi. Tahun kemarin sudah disampaikan Bu Nila, ini lagi disampaikan lagi, nggak apa-apa. Ibaratnya kita naik kendaraan, itu kalau tujuannya sama kan enak. Nah, jadi kita samakan tujuannya kita. Tujuan kita menjenengan menyekolahkan anak-anak di KPRA Muslimat kan agar terwujud generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlakul karimah. Termasuk yang Quran itu masuk di akhlakul karimah. Ya. Jadi gimana biar bisa sehat, cerdas? Makanya tadi pemenuhan gizi seimbang, pola hidup bersih sehat itu kita masukkan di materi pembelajaran. Materi pembelajarannya ada yang di situ. Kemudian ceria, berakhlakul karimah. Kenapa ceria? Anak-anak itu harus kita pahami dulu materi awal. Dulu saya parenting pernah pentingnya bermain. Saya pengen semua orang tua di sini paham anak-anak itu belajarnya ya lewat bermain, bermain ya belajar. Itu yang penting. Jadi kita nggak memaksakan anak belajar itu harus duduk dengan buku, pensil, diam. Itu namanya belajar. Itu belajarnya orang dewasa. Anak-anak kita tidak seperti itu. Kalau pengen anaknya itu tulisannya bagus, awali dulu. Seberapa sering dia menggerakkan tangannya. Seberapa sering kita kasih main dia plastisin, play-doh. Berapa kali jenengan buatkan play-doh? Nah, itu anak-anak kan senang mainan itu. Itu fungsinya untuk menguatkan otot tangannya. Ya. Jadi otot tangannya ini benar-benar kuat, megang pensil kuat, gak gampang capek, meremas kertas, meronce. Itu tangannya niki ben memes cerot. Kalau orang Jawa bilang ya, ben memes tangannya ini. Jadi kalau zaman dulu jenenge megang pensil ki dipeksa nulis ki dikasih contoh sak kebet pokoknya harus selesai, itu sudah bukan seperti itu cara ngajari anak. Nanti ketika tangannya itu sudah lemes, dia sudah siap, dia bisa nulis itu bisa. Ibaratnya panjenengan itu sekarang ya, ibaratnya jenengan enggak bisa berenang, enggak bisa renang, jenengan langsung dijegurne teng lautan. Kira-kira bisa enggak? Menyelamatkan diri di situ bisa enggak? Sama, anak-anak kita itu seperti itu. Ketika enggak ada persiapan sebelumnya, kita paksakan, ya sama seperti itu, gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya agar siap sampai ke situ. Makanya di sini
belajarnya sambil bermain itu tadi. Kenapa kok di era muslimat itu buku orang begitu ya, yang di kelas kok orang tahu dikon nulis oke, memang caranya kita tidak seperti itu. Nanti bisa sendiri. Saya buktikan anak saya itu saya enggak pernah ngajari dia tak suruh nulis banyak, enggak pernah. Tapi dia bisa, sekarang itu bisa nulis sendiri. Dia apa yang ada di otaknya ditulis sendiri bisa. Padahal saya enggak pernah ngajari dia nulis kayak orang A di titik-titik A. Enggak, saya enggak pernah ngajarin seperti itu. Enggak pernah. Tapi dia buktinya bisa. Ya, itu. Jadi saya berkata itu karena berdasarkan pengalaman dan ilmu yang sudah saya dapatkan, saya pelajari. Ngaten nggih. Jadi harus yakin itu. Semuanya bisa yakin ya. Insya Allah. Baik, itu tadi cara kita ngajari anak-anak memang seperti itu. Kita nggak seperti mohon maaf, lembaga yang lain yang bukunya banyak, terus nggarap tugas, terus daringnya kerjakan halaman ini, LKS halaman ini. Kita enggak seperti itu kan? Mungkin yang sudah lama di sini tahu, yang baru-baru jenengan tanya ke teman-teman. Tugasnya seperti apa? Seperti itu enggak seperti itu. Yeah. Sama sekali enggak seperti itu. Nah, bentuknya ini. Membimbing dan mendidik anak, berkali-kali saya sampaikan, selalu saya sampaikan, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab kita sekolah. Pokoknya pun kalau sekolah nih pun mantas borongan jenengan buarem jenengan warai nopo. Tidak ada di sini, tidak ada kata-kata seperti itu. Saya ulangi lagi. Jenengan dari awal dulu sudah saya sampaikan dan sekarang saya ulangi lagi. Di sini kita jalannya bersama-sama, kita bergandengan tangan gimana menjadikan anak-anak kita sesuai dengan visi misi tadi. Oke. Ya, jadi istilahnya ini tuh kita mereview lagi. Dulu Bu Nila sudah bilang kok ini, sudah bilang, tapi kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana guru, orang tua juga masyarakat sekitar itu bisa mengoptimalkan semuanya. Ya. Ini untuk formulir pendaftaran. Ini saya baca sedikit ya Bun, soalnya ada yang baru di kelas B, ada 4 orang. Jadi saya ulangi lagi ya. Dulu jenengan sudah mengisi formulir pendaftaran, dibaca napa mboten? Yang baru terutama. Baik, kalau belum dibaca saya bacakan lagi nggih. Intinya di surat pernyataan itu menyatakan dengan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dan penuh kesadaran mendaftarkan anak kami pada PG atau KBRA Muslimat Gedung Panji. Tidak ada yang maksa loh nggih. Tidak ada yang maksa. Semua atas kemauan panjenengan sendiri. Kalau sudah masuk di sini, maka poin kedua, sanggup bekerja sama dengan KBRA Muslimat untuk bersama-sama mendidik dan membimbing anak kami, khususnya ketika di rumah maupun juga ketika di sekolah, dengan selalu aktif berkonsultasi dengan pihak sekolah. Bisa diterima, ya? Iya, alhamdulillah. Yang ketiga, mendukung aktif kegiatan yang diadakan sekolah demi kemajuan bersama. Baik, yang keempat, tidak akan menuntut pihak sekolah. Jika ada yang kurang berkenan, hanya akan kami sampaikan di forum komite atau musyawarah. Kalau tidak ada yang kok gini toh Bu, itu sampaikan saja, bilang sama Bu Guru. Kalau nggak enak, bilang sama Bu Nila, Japri enggak apa-apa. Kalau bisa ditanyakan di grup, ditanyakan di grup. Kalau misalnya enggak enak, ditanyakan Japri enggak apa-apa. Kita selesaikan, kita ngobrol baik-baik, oke? Enggak, jadi kita enggak, kalau ada yang enggak berkenan terus ngudel di luar, ngobrol sama teman-temannya. Saya harapkan tidak ada yang seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya, tidak akan menarik kembali semua biaya pendidikan yang telah dibayarkan pada pihak KBRA Muslimat Gedung Panji. Tidak akan ya Bu? Ya Allah, SPP cuma berapa Bu? 35.000. Ya, Insya Allah tidak ada. Insya Allah semuanya sudah mengerti ya, dengan apa yang diisikan dan ditandatangani di surat pernyataan. Ini merupakan MOU, akad kerjasamanya kita. Jadi suksesnya anak kita ya karena kerjasamanya kita. Ya,
Baik, saya ingin sekali panjenengan semua bisa menjadi orang tua yang aktif ya, untuk semua demi kesuksesan kita mempersiapkan anak kita menuju jenjang selanjutnya kan, itu orang tua harus aktif. Nah, aktifnya itu melalui apa? Grup WA. Ya, dengan aktif di grup WA. Jangan cuma baca doang. Kadang nggak dibaca, dilewati aja. Guru ngomong apa? Silahkan dikomentari, silahkan sharing apapun di situ, berbagi, monggo, senang sekali kita. Ya, grup WA. Kemudian berikutnya mengisi buku informasi dan prestasi. Baik, di sini ada yang baru di buku informasi, nanti saya jelaskan ya, mumpung ingat. Stop share. Saya jelaskan di buku informasi ada yang baru, Bun. Buku informasi. Nanti di buku informasi, Bun, dulu dibaca enggak buku informasinya? Dari yang depan, di sini napa mawon? Dibaca nggih, alhamdulillah. Masih ingat nggih? Dibaca. Nah, ini yang beda, saya bacakan yang beda saja ya. Di sini sama. Yang berbeda di sini di tema. Nah, tema kita nanti yang pertama MOS itu dimulainya tanggal 26 Juli. Insya Allah setelah PPKM darurat semoga tidak diperpanjang. Amin. Semoga nanti pokok kita upayakanlah itu bisa berjalan sekalipun nanti kondisinya berbeda ya. Pokoknya kita berusaha maksimal agar anak-anak tetap bisa bertemu dengan guru. Ya. Kemudian negaraku di bulan Agustus seperti biasa. Kemudian tema berikutnya di September aku anak soleh, Oktober lingkungan, November sampai Desember binatang. Jadi temanya ini, kemudian tema di semester 2 tanaman sayur, tanaman buah, tanaman obat, kendaraan, dan Ramadan ceria. Masih sama, tidak jauh berbeda dengan yang tahun lalu. Kemudian yang berbeda lagi di sini nanti untuk kegiatan. Sebentar. Saya share screen yang kegiatannya kita, agenda kegiatan kita. Tinggal 10 menit. Iya. Kegiatan kita ini di kalender seperti kemarin, di bagian sampulnya masih sama, ada kalendernya, nanti bisa jenengan desainnya sendiri. Di sini ada warna-warni itu temanya, sudah sesuai hijau, tema lingkungan, dan seterusnya. Ini kan mulainya tanggal 26, itu MOS, yang biru, kemudian pink negaraku, kuning itu tema aku anak solih. Dilanjutkan nanti berikutnya, jenengan bisa baca sendiri temanya apa, kegiatannya apa. Kemudian di tema ada tanggal, ini adalah puncak temanya. Puncak temanya itu berarti nanti ada sesuatu yang berbeda. Yang berbeda, kalau yang tanggal 26 MOS itu kan di awal, bukan di akhir. Di awal itu nanti insya Allah ada video dari mamanya Mas Kenzi ya, sebagai tenaga kesehatan, nanti akan mensosialisasikan tentang prokes atau protokol kesehatan, biar sedikit berbeda. Jadi nanti ada beberapa video yang kali ini kita libatkan orang tua. Untuk panjenengan semua yang mau berbagi, kami sangat senang sekali bisa memfasilitasi. Nanti kita akan share, jenengan mau buat video apa, monggo. Nanti kita masukkan ke link YouTube kita bagikan biar semuanya sama-sama belajar. Mungkin yang punya peternakan di tema binatang mau sharing soal
ternak ayam. Nah, senang sekali. Di sini banyak loh wali murid yang punya peternakan ayam. Saya pengen nanti ada yang mau berbagi, bercerita. Monggo. Mungkin ada yang senang menjahit, mau Bu buat tutorial buat masker. Nah, boleh. Mungkin yang suka bikin jamu nanti di tema tanaman obat, ayo kita buat jamu Bu. Nah, monggo, saya senang sekali jika ada semacam ini karena itu termasuk keaktifan orang tua, ya. Bagaimana agar semuanya bisa terfasilitasi dengan baik dan senang sekali jika ada kerjasama yang baik semacam ini. Monggo, nanti yang mau bisa berbagi kita sangat senang sekali. Itu sedikit nanti saya bagikan lagi, kemudian saya kembali ke buku informasi tadi, kalendernya bisa dibuka sendiri. Untuk langsung ke inti-intinya saja, nanti yang lain masih sama, nomornya sudah ada juga sama seperti yang kemarin, kalau ada apa-apa jenengan bisa menghubungi. Materi hafalannya nanti juga ada, sudah mulai KB, AB. Karena putrane panjenengan ada di kelas B, maka mulai dari materi kelas KB, A, dan B, nanti diujikan di setiap kenaikan jilid. Nggih, di sini saya tambahkan lembar untuk laporan hasil evaluasi kenaikan jilid. Nggih. Nanti kalau tes kenaikan jilid UMI, panjenengan lihatnya di sini. Nanti tesnya kapan, tanggalnya berapa, yang dinilai apa. Pas membaca itu yang dinilai penguasaan materi dan fasohah hurufnya. Ya. Kemudian untuk hafalannya ada doa, hadis, surah. Ini semua ada lembarnya sendiri. Kalau dulu kan diuntel-untel kali catatan. Kali ini sudah saya siapkan sendiri tempatnya. Nanti jenengan bisa bersani di sini. Ya. Kemudian ada lagi yang baru yang saya tambahkan. Untuk yang diisi buku guru tetap sama. Saya harap orang tua di sini bisa menandatangani ketika sudah menyimak di rumah. Cuma tanda tangan aja ya, tanda tangan. Nggih, orang tuanya bisa menandatangani di sini. Di sini jarang sekali saya lihat ada tanda tangan orang tua. Nggih, kalau nanti bisa ditandatangani ketika menyimak di rumah. Kemudian saya tambahkan lagi yang baru. Di sini setiap hari tolong cuma dicentang saja, ini gampang nggak susah. Bangun pagi anaknya ceria atau rewel. Kalau ceria tinggal centang ceria. Mau berangkat sekolah dicentang. Jadi maksudnya apa? Bu Guru biar tahu ketika anak itu kok ada masalah di sekolah, kok marah-marah terus. Oh, ketika sudah dari bangun dia memang rewel. Nah, makanya gurunya harus bisa membuat dia ceria, gimana caranya. Itu kan biar ada komunikasi dua arah. Biar guru juga tahu ada apa dengannya. Kemudian mau mandi sendiri, mau sikat gigi sendiri, mau makan sendiri. Ini menunjukkan tingkat kemandirian anak kita. Anak-anak kita masih moody ya, moodnya bergonta-ganti. Kadang ya mau, kadang ya enggak. Nggih. Ya, dari sini nanti kalau sering-sering, semakin lama diharapkan semakin sering maunya, semakin banyak centangannya. Berarti kan stimulasinya optimal. Kemudian mau sholat, ketika mengajak anak sholat, itu seyogianya bukan kita meminta atau menyuruh anak sholat, nang le sholat, tidak seperti itu. Tapi ayo kita sholat bareng, itu lebih bagus, lebih baik, ya. Ayo kita sholat bareng. Mau kenapa ibu? Pokoknya apa sih kok sholat gitu? Kita berikan penjelasan. Karena sholat itu wajib. Nanti kalau kita sholat bareng-bareng, insya Allah besok masuk surganya kita bareng-bareng. Yuk, gitu, oke? Seperti itu. Kemudian bermain, belajar. Kenapa saya katakan bermain dan belajar? Yang tadi, karena belajarnya ya bermain, bermain ya belajar. Ya. Kemudian mau membantu orang tua. Membantu orang tuanya, jangan mikirnya yang susah-susah, yang berat-berat, mau bersihkan halaman, mau menyapu halaman, mau mencuci piring, enggak seperti itu, nggih. Membantu orang tuanya mulai dari hal yang sepele saja. Misalnya, dia ibu minta tolong ambilkan sapu. Nah, di situ ada berapa pelajaran, Bu? Pertama, bahasa. Dia bisa menyimak, dia mengerti perintah apa ya
dia harus laksanakan. Kemudian dia mengambil, motoriknya bekerja. Jadi di situ ada pelajarannya. Okay? Setiap hari kita kasih seperti stimulasi semacam itu. Okay? Sepele-sepele saja tidak membantu, itu yang berat-berat boten. Dan ketika anak sudah mau melaksanakan, hargai dengan dicentang. Okay? Jadi membantu orang tua itu bukan yang berat-berat, okay? Seperti itu. Jadi kenapa di sini ada membantu orang tua, itu tadi ada beberapa aspek yang masuk di situ. Aspek pengembangan bahasanya dia masuk, ketika dia melaksanakan apa yang dilakukan dengan tangannya, dia berjalan, itu motoriknya dia bekerja, semacam itu. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Iya, alhamdulillah. Kemudian di bawahnya ketika jenengan punya pesan, bisa ditulis di bawahnya. Pesan, Bu Guru, adik hari ini bangun tidur agak rewel, tolong nanti di sekolah diberi apalah. Biasanya yang dia suka apa, dikasih tepuk apa kasih nyanyi yang dia suka. Dia pengen bisa nyanyi ini Bu, saya belum bisa, nanti tolong dikirimi voice-nya apa kayak gitu, oke? Seperti itu. Apa saja bisa pesannya bisa diisikan di sini. Misalnya, Bu, tolong anak saya diberikan titip pesan. Nanti kalau sampai rumah tasnya ditaruh tempatnya ya, soalnya anak saya belum mau rapi kayak gitu kan. Jadi ada dua arah. Jadi di rumah gitu diajak, di sekolah juga diajak. Kadang itu kalau Bu Guru saya ngomong niku lebih percaya, lebih nurut ngaten nggih. Jadi kalau ketika jenengan titipkan pesan ke Bu Guru, terus Bu Guru saya ngendikan, itu anak lebih mudah menerima karena lebih gampang. Katanya Bu Guru, mesti kan apa-apa gitu, Bu. Ya, kata Bu Guru itu gini loh, Bu, kata Bu Guru. Nah, kita pakai itu. Kita pakai itu. Jadi apa yang dia pengen jenengan pesankan agar anak kita lebih baik, itu jenengan tulis saja di sini. Begitu ya. Alhamdulillah, itu tadi semua yang baru sudah saya share. Makanya tadi di grup saya sampaikan, sama enggak dengan yang part 1 sama part 2? Beda, karena yang saya sampaikan di setiap bagian berbeda. Okay? Kelas KB kemarin beda, kelas A beda. Kalau jangan nggak percaya, jangan simak di YouTube-nya, lah semuanya enggak sama. Enggak sama, karena memang ada tahapannya. Kemudian sekali lagi, nanti kalau ada pertanyaan, bisa di-share di grup WA ya, biar semua bisa terfasilitasi, karena hari ini ada yang ada di sekolah, ada yang di Zoom, ada yang di YouTube. Dan satu lagi, untuk yang di Zoom, silakan ngisi absensi, presensi kehadiran di chat, sudah ada. Silakan dibuka di chat, di situ ada link absensinya. Kemudian untuk yang di YouTube, tolong tulis. Baiklah, demikian tadi sosialisasi program dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.